Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian. Ya, di kesempatan kali ini uh, kembali kita membahas tentang ketuhanan ya. Atau uh, jalannya, jalan ketuhanan. Baik, di kesempatan kali ini uh, saya akan membawakan judul tentang keilmiahan dalam beragama atau agama itu wajib ilmiah ya. Nah, definisi ilmiah itu apa? Masuk akal ya. Mengapa demikian? Karena di Al-Quran itu paling nggak ada 50 ayat yang 50 ayat ini yang berkenaan dengan akal. Ya, ada istilah uh, ta'kilun, ada istilah ulul albab ya. Nah, ini berbeda ya antara ta'kilun dengan ulul albab. Kita jadi gampangnya ta'kilun ini atau akal itu menggunakan sesuatu yang tak terbatas, menggunakan sesuatu yang terbatas ya, yaitu kemampuan otak kita untuk mempelajari atau mencari keterangan atau penjelasan-penjelasan yang sangat logis untuk bisa dipraktekkan. Padahal yang akan dipraktekkan ini adalah hal-hal yang tidak logis gitu. Pertanyaannya kan apakah bisa? Jawabannya ternyata bisa. Paling enggak itu ada istilah ulul albab. Nah, ulul albab ini berakal, tapi akalnya udah di-upgrade. Seolah-olah tak terbatas. Makanya bukan ulul akal, tapi ulul albab disebutnya. Akalnya itu sudah dimasuki unsur yang tak terbatas. Tetap berpikirnya, tetap otaknya itu aktif, tapi telah dikasih doping lah gampangnya. Telah dikasih suntikan unsur yang tak terbatas. Gitu. Nah,
ulul albab ini anggaplah tahapan kedua setelah melalui tahapan yang pertama. Nah, tahapan pertama ini seperti apa? Kita mempelajari keterangan-keterangan dari orang, sehingga otak kita itu mengakui bahwa keterangannya itu bisa dipraktekkan. Kenapa saya berkata seperti ini? Sebab bagaimana mempraktekkan kenal kepada yang maha gaib, yang maha metafisika atau hypermetafisika, bersangatan metafisikanya, tapi kenal. Nah, bagaimana caranya itu? Nah, kalau keterangan di awal saja sudah banyak rancu yang kita dapat, keterangan-keterangan dari seseorang, tentu kedepannya tidak akan menemukan kenal kepada Sang Maha Gaib. Berarti gagal untuk sampai diakui sebagai ulul albab, gitu. Nah, memang akal dengan keterbatasannya tentu saja sulit menerima sesuatu yang belum terpola oleh akal kita, ya. Misalkan 30 tahun lalu atau 40 tahun lalu, gak kebayang bisa ada alat komunikasi tanpa kabel. Nyatanya sekarang ada. Kemudian misalnya lagi ratusan tahun lalu tidak terbayang ada benda berat yang bisa melayang di langit. Ya, misalkan bagaimana melayang, korek aja jatuh, ya. Ada pesawat ternyata dengan berat seberat gunung. Kalau orang dulu mungkin memahaminya begitu, ya. Memang akal itu tidak bisa menerima yang seperti itu. Tidak bisa menerima jika tidak dikasih pola dulu kepada si akal ini. Misalkan langsung dijelaskan contoh tentang pesawat tadi, atau handphone lah, alat komunikasi tanpa kabel. 30 tahun lalu orang dari masa depan, misalkan, ini misal aja ya,
masuk ke kita masuk ke 30 tahun lalu, ketemu orang-orang 30 tahun yang lalu, kemudian kita ngomong tentang di zaman saya atau di kehidupan saya bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa kabel, dengan alat komunikasi tanpa kabel. Langsung kasih cerita seperti itu tanpa membentuk pola di akal orang-orang zaman itu. Ya tentu saja tidak bisa diterima orang itu. Paling disangkanya kita gila, kita menghayal dan lain sebagainya. Tapi bagaimana ketika seorang ahli yang menjelaskan, ahli teknologi misalkan ke orang itu, si ahli ini tentu lebih bijak ke orang-orang di masa 30 tahun lalu. Si ahli teknologi ini, teknologi komunikasi, tentu tidak akan langsung kepada inti. Saya akan membuat, nanti akan ada teknologi komunikasi tanpa kabel. Enggak begitu. Tapi dikasih pengertian sedikit demi sedikit tuh. Bahasanya apa? Demo lah ya. Memperkenalkan produk misalkan. Ah, dan itu nggak bisa sangat butuh waktu yang nggak sebentar ya. Jadi membentuk pola di otak, eh, atau di audiensi ya orang-orang yang di zamannya. Bagaimana menjelaskan kita bisa kenal kepada yang maha tersembunyi. Wah, tentu apa yang harus disampaikan adalah pola-polanya tuh untuk bisa seperti itu, untuk bisa mencapai target kenal kepada yang maha tersembunyi. Nggak mungkin kalau nggak ada runutan pola kemudian langsung mengaku kenal kepada sang maha tersembunyi. Itu baru halu namanya. Atau bisa jadi dia memang sudah sampai tapi dia tidak bisa menyampaikan. Gitu. Nah, kan ada tuh yang memang tidak diberi wewenang ya, atau lidahnya seperti kelu atau tertutup ya, jadi nggak bisa untuk menjelaskan merunut tentang suatu hal yang mustahil. Makanya kita kenal sekarang dengan istilah ilmiah. Nah, metode atau cara penjelasan ilmiah inilah yang paling memungkinkan untuk karakter kemampuan dari daya kerja otak ya orang di zaman ini untuk bisa mengiyakan tuh bagaimana bisa kenal dengan sesuatu yang sangat tersembunyi gitu. Jadi yang dirangsang otaknya gitu. Jadi agama itu ya aslinya tuh sangat ilmiah. Ada ungkapan al-islamu ilmiyun wa amaliyun.
Nah, setelah kita otak kita mengiyakan gitu, selanjutnya enak untuk mempraktekkan gitu. Setelah sama seperti handphone tadi, ketika sang ahli menjelaskan tentang perkembangan teknologi yang bertahap, tentang alat komunikasi sampai pada masa nanti alat komunikasi yang tidak menggunakan kabel, bertahap tadi penjelasannya, orang-orang dengan nalar di zaman 30 tahun lalu itu ya bisa menerima dengan mudah gitu. Ternyata di agama pun seperti itu. Nah, makanya Nabi ini itu salah satu sifatnya adalah cerdas, fatonah ya. Ya cerdasnya tentu bukan cerdas seperti orang umum, bapaknya ulul albab lah bisa dibilang begitu. Contoh ideal dari kemampuan otak yang telah di-upgrade gitu. Coba kita bayangkan ya, bagaimana nalar orang-orang 1500 tahun lalu di Jazirah Arab, di Mekah dan Madinah, yang ego kesukuannya itu kuat, doyan perang, doyan mabok, doyan zina, harga dirinya tinggi. Saking tingginya harga dirinya, itu turun-temurun malu kalau punya anak perempuan. Dianggap tidak bisa meneruskan atau tidak bisa menjaga nama baik keluarga. Kan seperti itu. Sehingga ya kita tahu bersama melalui kisah ya. Begitu lahir anak perempuan, bahkan contoh ya Sayyidina Umar sendiri sebelum ikut Nabi, anak perempuannya dia kubur. Bagaimana cara Nabi Muhammad bisa menjelaskan untuk bisa kenal dengan Sang Maha Tersembunyi dengan daya nalar atau kemampuan otak manusia orang-orang di zaman itu? Kan luar biasa ya. Apakah dengan cara seperti ini menjelaskan pola teknologi misalkan? Oh, nggak bisa. Ya karakternya walaupun sudah ada kebudayaan dan lain sebagainya, tapi hukum rimba itu berarti mental-mental bengisnya kuat. Rata-rata mental bengisnya kuat orang-orang di zaman itu di Makkah dan Madinah. Kemudian bagaimana menjelaskan ilmiahnya di zaman itu? Tidak mungkin ilmiah atau membentuk pola dari kemampuan nalar kemampuan nalarnya orang-orang di zaman itu, nggak bisa.
Mau nggak mau, menjelaskan cara bisa mengenal Sang Maha Tersembunyi itu dengan tahapan-tahapan yang bisa mengguncangkan mental. Apa maksudnya? Misal Nabi Muhammad menjelaskan tentang neraka, seperti apa kehidupan penduduk neraka. Nah, sehingga cepat memberikan rasa takut. Kemudian bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan tentang agar supaya tertarik. Nabi Muhammad menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan surga berikut isi kenikmatan di dalamnya. Ya, jadi mental mereka tuh yang diguncang. Yang tadinya berkarakter keras jadi mudah takut. Yang berkarakter pembangkang parah bisa mudah luluh atau nurut. Gitu. Step-stepnya seperti itu. Gampangnya dogma yang dipakai. Cara mengikatnya itu agar supaya mudah terikat. Digunakanlah cara dogma ya. Pragmatis lah gampang ya. Sebab kenapa? Yang paling memungkinkan saat itu adalah cara penjelasan seperti itu. Gitu ya. Tapi itu ilmiah sebenarnya. Di zamannya. Gitu. Nah, keilmiahan di setiap zaman itu pasti berubah-berubah itu sesuai dengan perkembangan dari daya nalar manusia di zamannya masing-masing gitu. Untuk di zaman ini itu mudah mencari kias. Nah, kiasnya itu yang akrab di kehidupan sehari-hari dari kebanyakan manusia. Misalnya handphone, terus pesawat, sistem bayar, dan lain-lain. Ya, seperti itu ya. Misal ada yang nanya, ngirim doa gitu kan. Kan ada tuh yang apa namanya, blok hijau sama blok biru atau apa, pendapat yang mengatakan doa nyampe apa enggak kepada mayat ya gitu-gitu ya. Ya gampangnya sekarang ya seperti transfer uang itu aja bisa. Atau sistem bayar sekarang lebih canggih lagi pakai kris kode-kode kan. Tinggal didekatkan aja tuh kode kris, didekatkan, klik ya sudah otomatis. Akal manusia yang terbatas saja bisa.
sistem manusia ya, dari baharu ke baharu, dari yang terbatas kepada yang terbatas. Bagaimana dengan sistem yang dibuat oleh sang maha kreator ya? Lebih mudah lagi, gitu, gampang-gampangnya untuk mematahkan. Oh, seolah-olah saya memenangkan geng sebelahnya yang wah iya, oh, tuh benar kan, secara logika masuk akal. Ngirim doa ke yang udah meninggal nyampe. Iya, masalahnya Anda atau sampean mengirim itu sampai apa enggak? Sampean meyakini bahwa mengirim-mengirim itu nyampe. Tapi yang sampean kirimin itu sampai apa enggak? Sampean tahu apa enggak? Gitu. Jangan ikut-ikutan doang. Gitu. Harus bisa membuktikan. Kan gitu. Sebab apa? Kalau tadi udah gugur ya geng sebelah tuh, anggaplah seperti itu kan, gengnya menganggap bahwa ngirim-ngirim pahala itu nggak bisa, gugur lah dengan kias ya, berupa kias aja ini mah. Ya dalilnya bagaimana, bagaimana dengan dalilnya yang lebih berbobot, di atas kias misalkan ya, kalau dicari banyak lah gitu kan. Ah, jadi apa namanya, gugur tuh geng sebelah yang mengatakan bahwa nggak nyampe tuh ngirim pahala ke yang meninggal. Eh, Geng sebelah yang menang nih, yang mengatakan bahwa ngirim pahala ke yang meninggal tuh sampai, ya menang, ya belum tentu. Kalau hanya yakin doang, jangan-jangan yang sampean kirimkan itu malah dosa. Ayo, bukan pahala. Ya, gimana tuh? Minimal tertolak aja kesampean nggak tahu udah rugi. Pede aja yakin. Iya kan? Wah, pahala yang saya kirimkan nyampe. Minimal nggak nyampe aja tuh. Sedih. Ya apalagi yang kalian kirimkan ternyata ada dosa. Dicontoh tentang pola penjelasan, agar supaya sesuatu yang gaib itu bisa masuk akal. Jadi kita bisa mempraktekkan gitu. Iya, tadi sistem transfer misalkan, sistem yang dibuat manusia, sistem dari baharu ke baharu kan, transfer uang misalkan sampai. Bahkan sistem pembayaran yang lebih mudah sekarang kris, bisa juga. Tahu saya nggak tahu juga tuh kris bisa buat transfer juga nggak ya? Gitu kan. Nah, itu kan ada laporannya. Yang mengirimkan ini, oh sudah, dia tinggal memastikan aja sudah sampai atau belum. Padahal di sini dia udah tahu, gitu kan. Takutnya ada kendala-kendala apa. Padahal udah ada laporannya udah nyampe. Nah kita mengirimkan pahala itu harus lebih canggih lagi, harus lebih tahu dibanding kita transfer uang yang laporannya nyampe. Logikanya kan begitu. Loh, emang bisa? Ya tadi teknologi aja bisa. Jangan juga kalian nanti sama dengan geng sebelah, ya kan? Keyakinan nanggung kan gitu. Ya, ya memang keyakinan itu ya tertolak kan.
sebelum masuk ke Ainul Yakin. Ainul Yakin pun masih tertolak sebelum sampai kepada Hakul Yakin. Ya, di Hakul Yakin inilah kita mengirimkan, sama kayak sistem transfer ya kan. Kita mengirimkan ada laporannya Hakul Yakin gitu. Hakul Yakin kan. Bahkan setelah itu kita telepon, gimana udah sampai belum, atau kita WA udah sampai belum? Dicek sama yang di sana. Oh, sudah. Itu teknologi buatan manusia yang terbatas. Apalagi teknologi dari Allah gitu. Jangan ngerasa menang dulu bahwa pendapat kalian tentang kirim pahala tuh nyampe, mengalahkan pendapat yang mengatakan kirim pahala nggak nyampe. Kalian nggak tahu bahwa pahala itu nyampe atau enggak aja itu udah suatu kekalahan gitu. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya apa? Terus tingkatkanlah. Tidak cukup tahapan ilmu itu hanya sampai kepada wawasan. Tadi kan wawasan tuh, bahwa mengirimkan pahala tuh sampai itu masih tertolak. Bahkan kalian Ainul Yakin ya, kalian mendengar kisah-kisah dari siapa tuh, misalkan mau mengirimkan pahala kepada ini, kemudian dikubur nyampe dan sebagainya. Itu udah Ainul Yakin kan, bukti, tapi bukti orang lain. Itu pun masih tertolak. Nah, hakul yakinlah yang diterima oleh Allah tuh, yang ideal gitu maksudnya. Petunjuknya sudah ada berupa pengetahuan tadi, kisah-kisahnya juga sudah ada, tinggal kita buktikan sendiri gitu maksudnya. Masa agama cuma sampai Ainul Yakin doang, mana bobotnya? Mau emang, ya enggak masuk ke bagian yang Nabi dawuhkan tuh, kayak buah di lautan, banyak doang gak ada makna. Nah, seperti itu gampangnya. Jadi kembali ke pembahasan awal, kembali ke laptop, bahwa untuk zaman ini yang hilang itu adalah penjelasan yang paling kuat untuk apa, penjelasan untuk apa? Untuk ideal dalam beragama atau Islam kafah, itu yang hilang. Ini per individu aja dulu, nggak ngomongin komunitas. Kan ada juga tuh yang menyampaikan bahwa Islam kafah adalah semua serba jasmani. Dia nggak tahu, walaupun ada pendidikan akhlak di dalam ajaran-ajaran atau komunitas mereka, bahkan sampai akhlak pemerintahan, kemudian memakai hukum Islam atau khilafah. Tidak, bagaimana mungkin bisa ya'lu wa la yu'la alaih kalau kalian tidak mengenal Sang Maha Tersembunyi.
mau beragama pakai kekuatan kalian sendiri, ngaco untuk mengangkat izah Islam katanya kan. Itu sama aja pakai kemampuan diri sendiri. Walaupun kalian nggak terima omongan ini, Em, merasa mungkin itu kekuatan dari Allah gitu kan, karena rajin ibadah segala macam kan. Kan banyak dalil-dalil tentang ibadah-ibadah diterima apa enggak, kriterianya bagaimana. Bahkan ibadah-ibadah yang menimbulkan murka, dosa, ya. Nah, seperti itu perluasannya para sahabat medsos kalian. Ya ini mah mohon maaf, bukannya nyindir atau gimana, enggak. Ya, ini kan sifatnya apa ya? Masuk akal kan gitu kan. Pola-polanya hampir sama yang udah banyak beredar, tetapi nggak jeli gitu. Bagaimana memastikan komunitas itu kuat sehingga bertarget ini, bertarget itu, skala kecil, skala besar. Jika diri sendiri saja nggak bisa memastikan kepedean udah kuat, ya lu. Kan hadisnya gitu ya, Islam ya lu wala yu'la alaihi, Islam itu tinggi tidak ada yang melebihinya. Perhatikan aja di individu sendiri, minimal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu kan. Udah berbuah itu belum sholatnya? Atau akimi sholat ali zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku atau berzikir kepadaku misalkan. Ini zikirnya masih menyebut-nyebut aja, belum sampai kepada kualitas zikir. Iya, sebab zikir itu bisa bermakna mengingat, seperti zikrul maut, mengingat kematian kan, gitu. Apakah zikrul maut itu menyebut kematian? Mati, 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 meninggal, meninggal, wafat, wafat, wafat. Enggak, mengingat, aktivitas ingatan kan, gitu. Berarti yang hanya menyebut-nyebut ya belum masuk kategori zikir yang asli jika menyebutnya itu masih baharu, gitu. Di dalam sholat ya isinya full zikir, tapi kalau dari baharunya ya nggak dihitung itu, nggak ada garansinya, nggak ada aktivasinya, gitu. Kemudian ngerasa ya lu wala yu'la alai, jangan-jangan ah, tanpa sadar cuman jadi kaki tangan dari politik-politik dunia, gitu. Nah itu gampangnya ya, para sahabat medsos sekalian. Mohon maaf sekali lagi, ini mah nggak nyindir, nggak apa nggak. Ya ini mah hanya untuk, sekali lagi mohon maaf, ini hanya untuk ya ngecaprak-ngecaprak yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya kembali ke pembahasan awal ya. Jadi ilmiah itu apa? Agama itu minimal tuh diri sendiri, gitu. Pastikan diri sendiri aman baru bisa mengamankan orang, kan gampangnya gitu ya. Pastikan diri sendiri selamat baru bisa membuka peluang selamat buat orang lain kan gitu. Mengajak selamat buat orang lain, gampangnya gitu. Ya, walaupun memang terkesan baik kalau
kan merancu lagi kan mana yang berkembang di masyarakat kan. Iya, ya walaupun kita belum baik kita bisa mengajak orang untuk jadi baik ya, dan lain sebagainya. Iya kan ada jebakannya lagi. Bahkan di Quran disebutkan kabur maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Allah sangat bersangatan bencinya itu orang yang ngemeng doang tapi nggak ada perbuatan gitu ya, nggak nyata perbuatannya seperti itu. Nah kembali bahwa ilmiah itu adalah, nah sekarang agama dulu. Apa itu agama? Agama itu adalah sistem yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Rabbul Jalil ya, agar supaya memungkinkan manusia untuk bisa kembali kepadanya dengan sempurna gitu ya, dengan ridho dan diridhoi, radiyatan mardiyah, sesuai ayat Quran aja ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah kepada Tuhan kalian, Rob kalian, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu targetnya, memastikan kita ketemu jalannya. Mau gak mau harus mencari penjelasan yang ilmiah, yang paling masuk akal untuk bisa mempraktekkan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, penjelasannya kan yang tadi itu. Bagaimana kita bisa mengenali Sang Maha Gaib, Sang Maha Tersembunyi. Kan seperti itu. Apa bisa? Ternyata memang para nabi dan rasul diutus ya untuk itu. Agar supaya manusia bisa bertauhid. Gitu. Nah, pola penjelasannya di tiap zaman beda-beda. Di zaman ini paling masuk akal adalah, paling pas adalah dengan cara ilmiah, cara paling masuk akal. Nah, kemudian apakah ilmiah itu harus menguasai seluruh dalil? Tidak juga. Kalau harus menguasai seluruh dalil, ya seorang Nabi Muhammad bagaimana menguasai baca tulis? Beliau kan buta huruf, buta tulis ya. Gitu. Itu saja sudah dibuktikan bahwa bukan itu syaratnya. Tapi sumber dari lahirnya seluruh dalil dia tuh ada di situ. Gitu. Dari mana sih seluruh ilmu itu? Contoh ada literasi yang paling tinggi tentang ilmu apa? Al-Quran kan? Al-Quran dari mana? Sistem wahyu. Sistem wahyu itu lewat mana? Baca tulis. Bukan. Gitu. Wahyu itu turun. Nabi diwahyukan. Karena
masuk ke dimensi Al-Quran Kodimnya gitu. Berarti namanya Kodim kan tidak ada awal tidak ada akhir. Apanya Nabi yang masuk ke dimensi Kodimnya dari Al-Quran? Apakah jasadnya? Bukan. Nah, masuk akal kan? Bukan fisiknya, bukan jasadnya. Berarti apanya? Ruhnya. Ayat pertama surun Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Eh, itu Nabi Muhammad dikisahkan gemetar dan lain sebagainya. Itu proses awal Nabi berkesadaran ruh. Ada guncangan-guncangan di situ yang dialami Nabi. Kalau jasadnya yang masuk ke alam ke Quran Kodim, ya nggak perlu sampai merasa takut seperti itu, gitu ya. Ya berapa susahnya jasad ketemu jasad misalkan belajar baca gitu. Nah, orang yang ya kayak anak-anak kita gitu nggak kenal huruf kemudian kita ajarin membaca gitu. Ya sudah tinggal kerja otak aja dimaksimalin nggak perlu ada rasa takut apa kan gitu. Nah itu buktinya. Nah seperti itulah ilmiah ya. Jadi ilmiah itu masuk ke dimensi dari sumber seluruh dalil. Ayat ya gampangnya. Yang mencakup berarti hadis-hadis, perkataan-perkataan ulama ya. Nanti ulama dibagi dua ya. Ya hati-hati juga. Berarti pola yang diwariskan atau metode yang diwariskan dari para nabi itu adalah memberdayakan ruhani gitu, masuk ke dimensi Quran Kodimnya ya, sumber dari seluruh ilmu kan, walaupun dia tidak bisa bahasa Arab umpamanya, kata-katanya itu pasti sangat bersesuaian dengan Al-Quran gitu. Nah, jadi apabila mempelajari agama hanya pure atau hanya di literasi, itu sama sekali belum menyentuh dari maksud atau sistem yang diturunkan oleh Allah itu. Sebab apa? Kodimnya nggak tersentuh sama sekali. Jika kodimnya tidak tersentuh, maka itu berpotensi tidak ada di jalan Tuhan gitu. Ya, misalkan ini bumi ya, ini Tuhan, jalannya ini.
Nah, oh, ini batas bumi, ini Tuhan, jalannya ini. Eh, Jika dia mengandalkan literasi baca tulis, bagaimana mau melewati ini? Jalan pun tidak, karena dia masih di sini saja tuh, tidak melewati batas bumi. Makanya Nabi melakukan kholwat di Gua Hiro ya. Itu Nabi melakukan aksi pasi ruhani di situ. Terbukti bahwa Nabi itu meriang gitu, nggak kuat ya, masih lagi mengalami trans, perpindahan kesadaran lah gampangnya begitu, upgrade kesadaran, kuantum kesadaran gitu. Setelah itu murni di alam kesadaran atas atau alam akhirat, udah bukan dunia lagi, nggak terikat sama dunia lagi sudah Nabi itu setelah batas itu. Bahkan prosesnya panjang ya, Nabi 7 tahun dibelah dadanya kan gitu, itu udah mulai bertahap. Ya, tolok ukurnya adalah ketika Nabi mulai berdakwah tuh, awal-awal itu tersembunyi kan, istrinya ikut, kemudian sepupunya yaitu Sayyidina Ali yang kemudian nanti jadi mantunya, terus sampai dakwah terbuka. Nah itu kesadarannya sudah bukan kesadaran dunia lagi gitu. Jadi ini batas dunia, ini Allah, jalannya lewat sini. Nabi itu proses khalwat di Goa Hiro itu di mayat ikro ikro Bismillahirrahmanirrahim udah di sini gitu. Kemudian terus berjalan sampai puncaknya adalah peristiwa Isra Mi'raj ya. Bertemu dengan Allah, yaitu kenal kepada Sang Maha Tersembunyi. Sampai nggak di situ? Sampai, walaupun ada hadis yang mengatakan, nanti coba saya carilah hadisnya kan, yang mengatakan bahwa bagaimana aku bisa bertemu Allah setelah Isra Mi'raj itu ya kan. Nah, seperti itu. Menarik ya, nanti kita bahas ya. Insya Allah ya. Kalau ada ritualnya. Jadi dengan pola-pola itu, untuk di zaman ini, jika hanya mengandalkan literasi, ya sudah, paling mentok gitu, itu udah sampai hanya di dimensi Ainul Yakin aja tuh. Itu masih tertolak ya. Yakin tertolak, mengiyakan gitu. Sesuatu yang di luar nalar. Kemudian Ainul Yakin ya, mengiyakan bahwa Nabi itu begini begitu begini begitu, itu masih tertolak. uh, ya Nabi kan begitu agar supaya
Nabi diperjalankan itu ya supaya umatnya itu melalui jalannya seperti itu, gitu. Kan itu tujuannya. Coba nih iseng-iseng ya. Ada ayat Quran yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulillah. Rasul itu kan itu entitas gaib dari Nabi Muhammad, gitu. Kenapa ayat ini enggak menyebutkan laqad kana lakum fi Nabiullah fi nabi fi nabi uswatun hasanah misalkan. Ya karena esensi dari ajarannya itu adalah unsur kodimnya, gitu. Rasul itu kan kodim, Nabi itu ya baharu, Nabi itu baharu, Rasulnya kodim, gitu. Tapi ingat ya, tambahan disclaimer dulu. Penyebutan-penyebutan Rasul ini bisa berbeda-beda. Bukan bisa berbeda-beda ya, pasti berbeda-beda di setiap zaman. Gitu. Bahkan di zaman sekarang ada Rasul, tapi namanya disebutnya bukan Rasul. Potensinya masih hilang. Rasul itu kan penyambung. Rasul itu artinya apa? Utusan kan? Siapa yang utus? Allah kan? Diutus ke mana? Ke muka bumi kan? Berarti Rasul ini itu penyambung antara alam ketuhanan dengan alam dunia. Wajib abadi nggak itu? Wajib, wajib abadi, wajib kodim. Rasulnya ini, gitu. Tapi bisa kita sebut utusan. Di zaman Nasrani bisa jadi sebutannya lain. Zaman Yahudi bisa jadi sebutannya lain. Bahkan di zaman-zaman agama-agama sebelum Yahudi, bahkan yang lebih tua lagi bisa jadi sebutannya lain lagi. Di akhir zaman ini apa sebutannya? Nah, lain lagi bisa jadi kan gitu. Tapi dia pasti menempati sosok satu orang manusia, gitu. Alhamdulillah ya bisa dipahami saya rasa ini. Penjelasan-penjelasan yang masuk akal kan gitu. Kan dikisahkan seorang Muhammad ini diangkat jadi nabi itu umur 25 gitu kan. Kemudian diangkat jadi rasul umur 40 gitu. Itu adalah tahapan-tahapan kodim. Kodim itu berlapis-lapis gitu. Nah, terbukti bahwa seorang Muhammad bin Abdullah ini jadi rasul di umur 40. Itu setelah peristiwa Isra Mi'raj. Itu peristiwa kembalinya
nabi kepada Tuhan atau bertemu Tuhan Sang Maha Tersembunyi. Setelah itu ya jadi rasul ya. Kan gitu. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi yang ditiru itu esensi dari kodimnya dulu. Jadi dari kodim baru kita terbentuk gitu. Ya seperti itu. Nah, di mana posisi akal yang di-upgrade? Kalau tadi kan yang pertama itu adalah afala ta'qilun gitu kan. Gandengannya tuh afala tubsirun, afala tatafakarun, ya gitu-gitu kan. Apa kalian gak memperhatikan? Apakah kalian gak berpikir? Apakah kalian gak berakal? Nah, setelah kita berpikir, kemudian berakal, kemudian memperhatikan dengan seksama, nah, dan masuk ke tahapan awal dari dimensi hakul yakin, baru kategorinya ulul albab. Kemampuan dari otak kita tuh udah di-upgrade. Dapat doping dia dari alam kodim lah, dari kolbu gampang ya. Seperti itu. Mudah kan? Begitu alurnya. Nah, seperti itu kurang lebih dari penjelasan ilmiah ya tentang agama, atau lebih jelasnya metodologi agama, atau kenapa agama itu harus ilmiah, apa yang dimaksudnya ilmiahnya agama. Ya, seperti itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.